Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas F, perwakilan dari kelompok 5, yang beranggotakan saya sendiri, Radatul Jannah, yang kedua, Afriani, yang ketiga, Fadilatul Adha, dan yang keempat, Ridwan Hisbullah. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Adaptif bagi Anak Tunadaksa. Baiklah, saya Radatul Jannah, NIM 19003090 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengertian media pembelajaran adaptif. Menurut pendapat Umar Malik, media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk mengoptimalkan interaksi dan komunikasi antar siswa dan guru dalam proses pengajaran dan pendidikan. Jadi, media belajar adalah alat bantu yang mampu menjadi alternatif proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran adaptif adalah dijelaskan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajar, menerapkan program pembelajaran individu yang disesuaikan pada profil pembelajar yang dikumpulkan sebelum dan selama proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adaptif yaitu media pembelajaran yang diadaptasikan sesuai dengan karakteristik masing-masing kelainan peserta didik sehingga memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus untuk efektivitas dan keberhasilan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani, NIM 19003116, nomor absen 17. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa, yaitu 1. Keberfungsian, yaitu media pembelajaran yang digunakan atau dikembangkan pada pembelajaran peserta didik tunadaksa harus berfungsi dalam dua hal. Yang pertama, yaitu berfungsi bagi peserta didik tunadaksa dalam memahami apa yang diajarkan oleh guru. Kedua, berfungsi bagi guru dalam mempermudahkan penyampaian materi pembelajaran dan mengkondisikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kepraktisan, yaitu media pembelajaran yang digunakan atau dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa harus mudah digunakan dan tidak memperlambat, mempersulit, atau menghabiskan waktu yang cukup banyak, sehingga alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran tidak cukup untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. 3. Kemudahan, yaitu media pembelajaran yang digunakan atau dikembangkan guru dalam pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa mudah dalam memperoleh bahan-bahan yang digunakan atau mudah dalam proses pembuatannya. 4. Ketertarikan, yaitu media pembelajaran yang digunakan atau dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa harus dapat meningkatkan minat bakat pelajar bagi peserta didik tunadaksa. 5. Keamanan, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran harus bahan-bahan yang aman bagi peserta didik tunadaksa, yaitu hal yang mengingat bahwa peserta didik tunadaksa terkadang belum memiliki kemampuan untuk menganalisis mana bahan yang berbahaya dan mana bahan yang tidak berbahaya apabila mereka menyentuhnya atau memegangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fadilatul Adha, NIM 19003012. Saya akan menyampaikan materi tentang manfaat pembelajaran media adaptif bagi anak berkebutuhan khusus. Selain media pembelajaran adaptif bermanfaat dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam fisik, motorik, dan perilaku. Adapun manfaat media pembelajaran adalah
sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, dapat menumbuhkan motivasi. Yang kedua, yaitu bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami dan dikuasai peserta didik. Dan ketiga, yaitu metode pembelajaran lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal saja. Dan yang keempat yaitu peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Kemudian, adapun karakteristik media pembelajaran adaptif. Menurut Musfikon dalam Suryani menambahkan 4 karakterial yang harus dipahami dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian jenis media dengan materi belajar. Kemudian yang kedua yaitu dukungan kondisi lingkungan pengguna. Dan ketiga yaitu tingkat keamanan pengguna. Yang keempat yaitu kualitas media pembelajaran itu sendiri. Kemudian adapun pendapat Mugawati yaitu 4 syarat harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu rasional. Yang dimaksud dengan rasional itu yaitu masuk akal atau mampu dipikirkan penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu ilmiah. Yang dimaksud dengan ilmiah yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu penggunanya. Dan keempat yaitu ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis yaitu sesuai dengan kemampuan pembiayaan sehingga lebih hemat dan efisien. Dan keempat yaitu praktis. Praktis itu yaitu dapat segera digunakan oleh penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridwan Sepuluh, NIM 19003094. Dari kelas F ingin membicarakan sebuah materi yaitu rancang bangun media pembelajaran adaptif. Perencanaan dalam merencanakan media pembelajaran di sekolah bagi sekolah yang memiliki peserta didik kebutuhan khusus yang sangat beragam dan bervariatif harus menyelesaikan dengan materi pelajaran sesuai dengan kondisi peserta, karakteristik kekhususan dari para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengembang rancang bangun media pembelajaran adaptif. Kebutuhan media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kekhususan yang terdapat pada anak sehingga pengguna media pembelajaran akan berlaku secara efektif dan efisien, berdampak pada hasil belajar peserta didik. Langkah-langkah dalam perancangan media pembelajaran yaitu 1. Hasil asesmen. 2. Tentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tuna daksa. 3. Tentukan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran dapat dibuat sendiri oleh guru atau penyelenggara pendidikan atau oleh pihak ketiga dengan konsep dari guru tersebut. Fungsi stimulasi tersebut pada media dimanfaatkan guru untuk membuat proses pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. Kondisi ini dapat terjadi jika media ditampilkan oleh guru adalah sesuatu yang baru dan belum pernah diketahui oleh siswa, baik tampilan fisik maupun non fisik. Selain itu, isi pesan pada media tersebut hendaknya merupakan suatu hal yang baru dan atraktif. Misalnya bagi dari segi warna maupun desainnya, semakin atraktif bentuk dan isi media, semakin besar pula keinginan siswa untuk lebih jauh mengetahui apa yang ingin disampaikan guru atau bahkan timbul keinginan untuk berinteraksi dengan media tersebut. Jika siswa itu mendapatkan suatu informasi atau pengalaman berharga dari media tersebut, disinilah titik sentral terjadinya belajar. Baiklah, itulah dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.